Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Nusantara Raya, merupakan lokasi terdekat dari tempat kejadian perkara terjadinya bom di Beji, Depok. Dan saat ini memang pihak Gegana dan juga tim kepolisian juga sudah berada di tempat lokasi. Dan sedikit mereview tentang kejadian tadi bahwa memang terjadi ledakan di mana asap yang diduga bom ini terjadi pada pukul 21.30 kurang lebih. Dan memang dari tempat kejadian perkara terlihat ada beberapa korban, yaitu sekitar 3 orang yang merupakan korban dari lokasi tersebut. Dan juga saat ini dari tim Gegana sendiri juga sudah menyisir dari tempat kejadian perkara dan menemukan satu benda yang diduga merupakan sebuah bom juga. Dalam hal ini dari tim Gegana juga berupaya untuk menjinakkan bom tersebut. Namun sebenarnya bagaimana kronologis dari kejadian bom ini, saya sudah berada bersama salah satu saksi ataupun warga, yaitu Bapak Toto Soeharto yang merupakan saksi yang juga mengetahui bagaimana kronologis dari detik-detik meledaknya bom ini. Bapak bisa diceritakan kejadian itu bagaimana, Pak? Baik, tepatnya sih jam 9.50 ya sebenarnya terjadinya itu. Waktu itu saya lagi bersama keluarga, kemudian saya dengar ledakan, langsung saya respon. Agak lama sedikit, akhirnya saya keluar, langsung saya lihat orang-orang pada menuju ke tempat. Waktu itu udah penuh dan dalam keadaan gelap ya. Langsung saya masuk ke dalam dan di hidung saya itu masih bau mesiu ya. Jadi kayak petasan terbakar begitu. Kemudian saya cari baterai, kebetulan ada warga juga yang bawa baterai. Lalu saya senter ke dalam, saya lihat itu ada bukan warga, ada orang di sana yang posisinya itu udah berlumuran darah. Kemudian tangannya itu buntung ya. Itu saya dekati, saya ajak bicara, ternyata orang tersebut nggak bisa bicara. Kemudian saya masuk ke dalam lagi, saya cari lagi, takutnya bau-bau gas gitu. Saya pikir gas, ternyata nggak ada. Dan saya lihat juga banyak percikan darah di sana. Kemudian saya ke dalam, itu ada dua orang yang luka ringan ya, langsung kita amankan. Kemudian ada bapak-bapak tua dan anak wanita muda ya, wanita muda itu. Terus langsung saya tanya, ini kebetulan ini orang sini atau bukan? Dia Pak, dia memang penunggu sini. Nah terus saya ambil senter lagi, saya cek ke dinding, mungkin ada logo-logo macam-macam. Ternyata di sana cuma saya dapatkan gambar anatomi. Yang saya tanya memang itu tempat untuk praktek pengobatan, begitu. Dari mungkin dari yang kesaksian Bapak sendiri ya, dari korban ini dilarikan kemana? Apa ke rumah sakit terdekat atau ke pertolongan pertama? Memang agak lama ya responnya, karena saya udah ketemu dengan, tadi saya lupa di sini namanya ya, karena waktu dalam keadaan gelap. Pak, ini segera ditolong. Mereka juga kesulitan untuk menghubungi Kapolsek ya, berikut dengan aparatnya. Jadi mungkin sekitar 1,5 jam itu baru mobil datang dan baru dibawa ke rumah sakit. Dan saya nggak dikasih tahu, perkiraan saya Bakti Yuda ya, karena orangnya itu ininya kan udah putus, kemudian mukanya itu berlumuran darah. Kalau yang 2 korban lagi itu dilarikan ke klinik yang terdekat gitu. Dan itu bom yang terjadi ledakan ini, ada asap ataupun mungkin Bapak mencium sejenis belerang atau bagaimana? Kalau menurut perkiraan saya memang itu bom ya, karena memang baunya beda ya, baunya beda sekali begitu. Ya, baunya beda itu dalam artian seperti apa? Kalau bau gas saya kan hafal sekali ya. Kalau kayak bau belerang sedikit begitu ya, bau belerang sedikit gitu. Jadi positif saya anggap itu bom ya kalau menurut saya. Apakah rumah ini adalah rumah warga? Dulu itu bengkel ya, kemudian mungkin dikontrak di situ untuk pengobatan ya, yayasan yatim piatu Pondok Bidara ya kalau nggak salah itu. Dalam artian memang mereka juga merupakan warga ya, begitu ya Pak? Mereka merupakan warga dan apakah dalam hal ini ada pihak-pihak lain? Dari Bapak menjelaskan bahwa tidak hanya 1 orang, ada banyak warga di situ. Apakah semuanya merupakan warga sekitar sini?
Kalau di situ saya lihat sih bukan warga ya, tapi memang dia penghuni ya. Jadi dia ngontrak di situ ya. Cuman yang saya ada curiga, ada 2 orang yang lari yang sempat kita tangkap, tapi dia lepas gitu. Dan kita nggak sempat melihat jelas wajahnya karena gelap ya keadaannya gitu. Dan Bapak sempat menyaksikan kedua orang yang melarikan diri? Itu ada di belakang saya pada waktu itu ya. Jadi nggak sempat saya lihat dengan jelas itu ya. Nggak sempat saya lihat dengan jelas gitu. Apakah dari kedua ini juga menggunakan ciri-ciri tertentu seperti pakaian khusus atau lain sebagainya? Kalau korban yang terluka itu kalau saya tinggal pakai celana dalam aja ya. Dan rambut ini juga kayak bekas kebakar gitu ya. Itu baju-bajunya. Kalau yang 2 itu karena gelap jadi saya juga nggak bisa ngelihat gitu, wajahnya kayak gimana. Jadi memang agak sulit karena memang keadaannya memang gelap ya Pak? Ya betul, memang gelap keadaannya. Jadi memang banyak warga yang berusaha untuk nangkap tapi tidak bisa gitu karena orangnya gesit sekali 2 orang itu gitu. Dan mungkin dari misalnya warga sekitar sempat Bapak bertanya-tanya dengan pihak tetangga begitu kalau memang sering terjadi pertemuan dengan warga-warga lainnya atau mungkin ada tanda-tanda kecurigaan. Selama ini yang saya dapat informasi itu hanya klinik pengobatan aja ya, hanya klinik pengobatan aja. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain itu kita anggap positif ya karena ya digunakan untuk berobat ya. Karena di dinding-dinding itu banyak sekali tempelan atau logo-logo anatomi tubuh gitu situasinya. Gitu. Dan Bapak juga sempat melihat-lihat memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan begitu yang tertempel di dalam dinding itu. Justru saya curiga, ini ledakan bukan ledakan gas ya, jadi saya anggap ini bom gitu ya, karena baunya gitu ya. Cuman saya center-center yang lain-lain itu karena penerangan terbatas, jadi saya juga kurang ya penerangannya jadi kurang tajam lah penglihatan saya gitu. Ya. Ini kan sebelumnya juga sudah terjadi aksi-aksi terorisme yang juga sudah ada di beberapa media. Apa dari warga juga mencurigai hal tersebut? Sebelum kejadian, perkiraan warga nggak ada ke sana. Ya, kalau menurut mereka tuh hanya korban mungkin racikan biasa obat ya, gitu. Saya juga pikir karena banyak botol-botol ya, botol-botol yang beling ya, bukan botol beling yang berserakan. Dan cukup lumayan sih ledakannya karena dinding yang begitu lumayan tebal itu rubuh ya. Kemudian jendela juga semuanya itu tidak kelihatan lagi. Dan di sebelahnya itu ada rumah bertingkat. Sampai atas itu ada kaca juga yang yang pecah. Dalam hal ini Bapak juga bisa menyimpulkan gitu dari kasat mata saja bahwa ledakan ini memang dayanya cukup kuat ya? Ya, sangat besar. Sangat besar. Saya juga kaget. Saya pikir gini, bunyi ledakan ban truk ya, jor gitu ya. Tapi saya pikir wah ini nggak mungkin truk lewat sini, baru saya segera keluar gitu. Jadi ya itulah tadi yang seperti saya ceritakan. Gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan radius berapa meter atau berapa jaraknya terjadinya kerusakan dari daya ledak ini? Kalau kerusakan ya kalau saya lihat sih sekitar ada 5-10 meter ya. Nggak sampai 10 meter, 5 meteran lah gitu ya ledakannya. Cuman sangat dahsyat ya, tekanannya terbukti kenapa genteng itu runtuh, kemudian tembok juga itu juga runtuh gitu. Dan mungkin Bapak melihat dalam hal ini bomnya itu dalam bentuk mungkin ada kabel-kabel atau mungkin hal-hal lainnya yang mencurigakan atau mungkin ada jenis-jenis bahan kimia dalam hal itu? Saya ceritakan ya, saya udah menggunakan senter, saya cari ya apa ada kabel atau jam gitu. Saya lihat memang karena udah tertutup puing semua, jadi saya juga nggak berani berantakin TKP karena kan ada takut dari aparat juga kan. Menghilangkan bukti juga kan nanti juga saya karena jadi saya hanya melihat aja dan yang bisa saya tolong ya saya tolong gitu. Dalam hal ini juga Bapak di sini apa setiap malam juga merupakan warga sini dan juga Bapak melihat apakah ada mungkin kecurigaan gitu dari hari-hari sebelumnya dari rumah atau tempat kejadian perkara ini? Ini secara kebetulan ya, kebetulan orang tua saya tinggal di Jalan Beluntas di sini ya, saya
kebagian malam ini nginep di rumah gitu, karena kebetulan ibu saya lagi dalam keadaan kurang sehat. Nah, jadi saya nunggulah bersama keluarga begitu. Gitu aja. Dan dari pihak kepolisian juga saat mereka mendatangi juga mungkin Bapak juga berada di lokasi kejadian gitu, bagaimana tanggapan? Ya itu dia, saya udah bicara sama polisi, Pak, itu korban segera ditolong, saya bilang, karena saya lihat dia juga sibuk menggunakan HP-nya dan mengalami kesulitan untuk memberikan informasi kepada jajarannya gitu ya. Mungkin Bapak juga sudah berbicara dengan pihak tetangga yang merupakan rumah terdekat dari tempat kejadian perkara. Apakah dikenal, apakah ini orang yang ramah atau bagaimana kesehariannya? Kalau tadi saya sempat tanya, dia cuma mengatakan dia memang penghuni, ya, karena memang itu keadaannya memang cukup ya namanya panik ya, kepanikan seperti itu. Jadi nggak sebelum seperti kayak yang lain, cuman saya bilang udah bisikin kepada polisi juga, Pak, tolong KTP-nya, akhirnya KTP-nya semuanya mereka dipegang sama polisi. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya yang memang cukup berguna bagi kami juga. Dan memang kejadian ini terjadi sekitar pukul 21 sore tadi dan memang sangat mengejutkan. Dari serangkaian kejadian yang diduga merupakan ledakan bom, sampai dengan saat ini dari pihak gegana juga sudah atau masih menyisir dengan tim kepolisian juga menyisir tempat kejadian perkara. Dan juga untuk garis polisi juga sudah diperlebar hingga ke jalan raya yang lokasinya cukup jauh dengan rumah yang merupakan lokasi terjadinya bom.